Legenda Sunan Kudus, sang penyebar Islam yang bijaksana. Dahulu kala di tanah Jawa, ada seorang wali yang dikenal dengan nama Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Jafar Shodiq. Ia adalah salah satu dari wali songo, para penyebar agama Islam di Nusantara. Sunan Kudus dikenal sebagai seorang ulama yang sangat bijaksana dan memiliki cara dakwah yang unik, sehingga mampu menarik hati masyarakat yang saat itu sebagian besar memeluk agama Hindu dan Buddha. Kisah dakwah Sunan Kudus. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Sunan Kudus menggunakan simbol sapi dalam dakwahnya. Pada suatu masa, masyarakat Kudus sangat menghormati sapi sebagai hewan suci, pengaruh dari tradisi Hindu yang kuat di daerah tersebut. Menyadari hal ini, Sunan Kudus dengan bijaksana melarang umat Islam di Kudus untuk menyembelih sapi. Sebagai gantinya, mereka dianjurkan menyembelih hewan lain, seperti kambing atau domba, terutama saat Idul Adha. Keputusan ini membuat masyarakat Hindu merasa dihormati, sehingga mereka mau mendengarkan ajaran Islam. Sunan Kudus pun sering menyisipkan pesan-pesan Islam melalui cerita dan perumpamaan yang mereka pahami. Dengan cara ini, banyak masyarakat yang akhirnya tertarik memeluk Islam tanpa merasa dipaksa. Salah satu peninggalan Sunan Kudus yang paling terkenal adalah Masjid Menara Kudus yang dibangun pada tahun 1549. Masjid ini memiliki keunikan karena menggabungkan unsur arsitektur Islam dengan Hindu-Buddha. Menara masjidnya mirip dengan candi, mencerminkan toleransi dan harmoni yang diajarkan oleh Sunan Kudus. Di masjid ini, Sunan Kudus sering mengajarkan ilmu agama dan kehidupan kepada masyarakat. Ia selalu menekankan pentingnya akhlak, persaudaraan, dan toleransi antar umat beragama. Masjid Menara Kudus menjadi simbol dari keberhasilan dakwahnya yang penuh kebijaksanaan, mukjizat dan kebijaksanaan. Konon, Sunan Kudus memiliki berbagai mukjizat. Salah satunya adalah ketika ia menyembuhkan warga desa yang terserang wabah penyakit menggunakan air dari sebuah sumur yang ia doakan. Sumur itu hingga kini dikenal sebagai Sumur Suci Masjid Menara Kudus. Banyak orang percaya bahwa air dari sumur tersebut memiliki keberkahan dan khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Selain itu, Sunan Kudus juga dikenal sebagai ulama yang ahli dalam ilmu fikih dan tasawuf. Ia mampu menjawab berbagai pertanyaan rumit tentang agama dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Kebijaksanaan inilah yang membuatnya dihormati oleh berbagai kalangan. Warisan abadi. Sunan Kudus tidak hanya meninggalkan bangunan masjid dan ajaran agama, tetapi juga warisan nilai toleransi, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Hingga kini, kisahnya terus dikenang sebagai salah satu teladan bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga kerukunan dan persaudaraan. Legenda Sunan Kudus mengajarkan kita bahwa dakwah yang dilakukan dengan bijaksana dan penuh penghormatan terhadap budaya lokal dapat menyentuh hati banyak orang, membawa perubahan. Sunan Kudus dikenal dengan pendekatan yang lembut dan cerdas. Salah satu metode dakwahnya adalah melalui penggunaan cerita dan kearifan lokal. Beliau sering menggunakan analogi dari kehidupan sehari-hari yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa saat itu. Salah satu contohnya adalah kisah tentang air dan gunung. Ia mengibaratkan Islam sebagai air yang jernih yang mengalir dari gunung dan memberikan kehidupan tanpa membedakan siapa yang menerima manfaat. Dengan cara ini, ia mengajarkan ajaran Islam sebagai agama yang membawa kedamaian untuk semua. Sunan Kudus juga menggunakan seni dan budaya sebagai media dakwah. Ia mengadopsi gamelan dan seni wayang, mengisi pertunjukan dengan cerita yang mengandung pesan moral dan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima tanpa menghapus tradisi yang sudah melekat di masyarakat. Kisah sapi dan air dari sumur. Salah satu kisah populer lainnya adalah ketika Sunan Kudus mengajak masyarakat untuk berbagi air di musim kemarau panjang. Saat itu, daerah Kudus dilanda kekeringan hebat. Sumur-sumur mengering, dan warga mulai bertengkar karena memperebutkan air. Sunan Kudus lalu menggali sebuah sumur di dekat masjid dan berdoa agar air keluar. Keajaiban pun terjadi. Air yang jernih memancar dari sumur itu mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar. Namun Sunan Kudus tidak hanya memberi air secara gratis. Ia mengajarkan pentingnya kebersamaan dengan meminta masyarakat bergantian mengambil air tanpa berlebihan. Dengan cara ini, ia mendidik mereka untuk hidup harmonis dan saling menghormati. Ada kisah menarik ketika Sunan Kudus bertemu dengan seorang Brahmana Hindu yang datang untuk mendebat ajaran Islam. Brahmana itu merasa ajaran Hindu lebih unggul karena telah lama berakar di Jawa
Namun, dengan tenang, Sunan Kudus menjawab bahwa Islam tidak datang untuk menggantikan kebaikan dalam agama lain, tetapi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sunan Kudus pun menggunakan analogi padi. Ia berkata, padi yang baik adalah padi yang merunduk ketika siap dipanen. Demikian pula manusia semakin berilmu, semakin rendah hati. Bukankah Tuhan yang kau sebut dalam keyakinanmu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kusembah? Kata-kata Sunan Kudus itu menyentuh hati sang Brahmana. Akhirnya, ia menerima Islam tanpa paksaan, dan hubungannya dengan masyarakat Hindu pun tetap terjaga baik. Sunan Kudus tidak pernah memaksa orang untuk memeluk Islam. Ia percaya bahwa keimanan datang dari hati yang ikhlas. Karena itu, ia selalu menghormati kepercayaan dan tradisi masyarakat. Larangannya untuk menyembelih sapi bukan hanya bentuk penghormatan terhadap tradisi Hindu, tetapi juga upaya menjaga kerukunan sosial di masyarakat yang majemuk. Hingga kini, ajaran Sunan Kudus tentang toleransi menjadi teladan penting di Indonesia. Masjid Menara Kudus masih berdiri megah sebagai simbol dari pesan kebijaksanaan dan persatuan yang ia sampaikan. Akhir perjalanan Sunan Kudus meninggal dunia pada tahun yang tidak pasti, tetapi makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Makamnya terletak di kompleks Masjid Menara Kudus. Banyak peziarah yang datang untuk mendoakan beliau dan mengambil pelajaran dari perjuangan hidupnya. Warisan Sunan Kudus bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga nilai-nilai luhur yang terus hidup dalam masyarakat. Legenda Sunan Kudus mengajarkan kita bahwa kekuatan kasih sayang, toleransi, dan kebijaksanaan mampu mengubati manusia dan menciptakan perdamaian.